Ya, silakan atau apa yang bisa disampaikan terkait malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk sisa semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan pers yang saya hormati, seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya seluruh simpatisan kita dan kader PDIP Perjuangan. Hari ini 1 Agustus 2025 saya mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Tadi pagi ketika bangun pagi jam 4:30 dalam tradisi untuk doa bersama, saya mendapatkan kabar terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan amnesti, salah satunya kepada saya dan juga apelasi kepada Pak Wamena. Suatu keputusan yang kami tanggapi dengan penuh ungkapan rasa syukur, dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada doa dan dukungan dari Megawati Soekarno Putri beserta seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan yang selama ini telah memberikan suatu spirit yang luar biasa. Yang kedua, tentu saja pada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam publik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan prerogatif dari Bapak Presiden yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, seluruh fraksi-fraksi DPR RI, dan juga kepada Menteri Hukum, sehingga seluruh karunia hari ini kami terima. Yang selanjutnya tentu saja amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. PDI Perjuangan itu lahir dengan suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan dalam Pancasila. Dan selama ini sebagai sekjen saya terus mendapatkan arahan Ibu Mega bagaimana pelembagaan partai dilakukan, termasuk dengan spirit anti korupsi tersebut. Selama menjadi tahanan di KPK, yang sejak awal saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar juga dengan kepala tegak, tetapi ternyata saya lebih merunduk karena saya begitu banyak belajar tentang kehidupan di sini. Saya telah mengambil keputusan untuk mengambil kuliah hukum agar nanti bisa lebih efektif di dalam menyuarakan bagaimana PDI Perjuangan juga menjadi partai ya benar-benar memperhatikan aspek penegakan hukum berdasarkan due process of law, mendukung supremasi hukum dan mencegah anti korupsi. Maka saya mengambil S1 hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima sebagai mahasiswa, dan saya sudah menetapkan langkah-langkah selanjutnya karena Republik ini dibangun dengan suatu semangat keadilan, mewujudkan kemanusiaan. Dengan Konferensi Asia Afrika kita menyemaikan keadilan bagi bangsa-bangsa di dunia. Bung Karno menjadi pendekar dan pembebas bangsa Islam. Masa kita tidak bisa menjadi mercusuar keadilan dan kemudian kita harus berantem sesama anak bangsa dan hukum tidak bersifat adil bagi seluruh anak bangsa. Sehingga saya di sini juga menuliskan beberapa buku, ada 5 buku yang nanti akan dapat saya sempurnakan setelah saya sekali lagi diberikan amnesti oleh Bapak Presiden Prabowo, sehingga itu juga menjadi kesempatan bagi saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kepada PDI Perjuangan dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan menuliskan seluruh pengalaman hidup ini akan menjadi suatu pembelajaran
agar seluruh anak bangsa juga mau menjadi pejuang keadilan. Jadi saya juga di dalam menerima keputusan dari pimpinan KPK, saya juga menyampaikan terima kasih. Kita semua belajar dari peristiwa ini. Tidak ada konversi persnya usai keluar dari rutan KPK. Dan kita gagal kalau saya dengan situasi saat ini. Dan sedang melakukan stop begitu. Aku Indonesia Raya, meskipun ada yang juga kecewa, tapi saya katakan apapun persoalan Republik ini, kita tidak boleh berhenti mencintai Republik ini karena Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan keluarga yang luar biasa. Kepada aparat penegak hukum, saya juga himbau untuk gunakan keadilan dan hajat, gunakan seluruh instrumen hukum agar benar-benar berkeadilan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penasihat hukum yang juga telah berjuang dengan sebaik-baiknya pledoi dan publik yang saya tulis tangan sendiri dengan habis lebih dari 62 pulpen. Itu juga menjadi catatan sejarah bagi pembelajaran kita, bahwa kita semua merindukan keadilan dan amnesti dari Bapak Presiden Prabowo telah menjawab keadilan itu. Saya akan gunakan momentum ini untuk lebih mencintai Republik ini, lebih berjuang bagi kepentingan wong cilik yang harus menjadi orientasi dari seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP. Terima kasih, salam hormat sekali lagi kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Terus berjuang satya bertimpa kreatif. Langsung ke Bali atau gimana? Itu rencana Jadi besok saya akan lapor dulu. Yaitu Megawati Soekarno Putri. Ya, nanti saya ke rumah dulu. Oke, Mas. Ya, pemirsa, baru saja kita simak bersama keterangan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto seusai dirinya keluar dari rutan KPK pasca dirinya menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat bahwa Hasto Kristianto didampingi oleh beberapa tim kuasa hukumnya, di antaranya ada Magdir Ismail dan juga Febri Diansyah, serta sejumlah kuasa hukum lain. Dalam keterangan persnya, Hasto pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga DPR RI yang telah menyetujui surat perintah dari Presiden untuk memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto, serta tak lupa juga Hasto memberikan ucapan terima kasih kepada pihak lain yang mendukung dirinya selama ini, termasuk selama dirinya menjalani urusan hukum terkait kasus yang menjeratnya di KPK. Hasto dalam keterangannya mengaku banyak belajar di dalam rutan, termasuk menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan di bidang hukum, untuk bertujuan tetap menyuarakan keadilan dan juga bermanfaat bagi partai yang saat ini menaunginya, yaitu PDI Perjuangan. Sementara dalam keterangan persnya juga Hasto Kristianto mengatakan bahwa selama akan menjalani hukuman, Hasto akan melanjutkan menulis yang akan dituangkan dalam sebuah buku, termasuk perjalanan hidupnya dan kasus yang menjeratnya.